Indonesia akan krisis, akan resesi. Dan inilah kenapa Indonesia akan resesi. Perkenalkan, nama saya Robi, saya merupakan analis, kemudian saya merupakan trader juga di kripto, saham, dan forex. Nah, hari ini kita akan menjelaskan fundamental dari Indonesia, di mana Indonesia saat ini berada di ambang resesi. Nah, kalau kita perhatikan, kita melihat studi yang sebelumnya, yaitu di tahun 1998. Nah, di tahun 1998 terjadi yang namanya krisis, di mana diawali oleh Thailand ya, di mana Thailand tidak bisa membayar hutang ya, basically. Kemudian karena itu menjalar ke semua Asia Tenggara lebih tepatnya. Nah, saat itu juga pas sekali kita terjadi revolusi, terjadi pemerintahan step down ya, Pak Soeharto step down, sehingga yang naik adalah wakilnya Pak Habibie. Nah, kemudian terjadi pergolakan politik yang agak menyulitkan ekonomi di Indonesia, sehingga harganya turun. Nilai mata uang rupiah hanya 30%-nya. Hanya 30% dari tahun lalunya gitu. By 1 January 1998, the rupiah's nominal value was only 30%, ya, hanya 30% dari 1997. Hanya setengah tahun berubah semuanya. Jadi kita melihat di sini banyak private Indonesian companies ya mendapatkan unhedged short term offshore loans dalam USD. Nah, ini membuat kenaikan USD ini sangat tinggi, menjadi hutang mereka menjadi 3 kali lipatnya, belum ditambah bunga, belum ditambah ini dan itu dan sebagainya, menjadikan banyak bisnis yang bangkrut saat itu. Nah, kemudian makin lama makin menurun, Indonesian company rush to buy dollars, thus putting more downward pressure on the rupiah. Nah, kenapa? Ini terjadi cycle setan ya, cycle setan, di mana Indonesia, company Indonesia yang berhutang dalam USD diwajibkan untuk membeli USD. Dengan mereka membeli USD, maka rupiah makin lama makin turun. Jadi cycle-nya kelihatan bahwa harga USD naik, hutang mereka menumpuk, maka mereka beli USD lagi. Nah, USD makin lama makin naik karena mereka beli terus gitu kan ya, sesuai dengan hukum supply dan demand, di mana demandnya makin tinggi, supply tetap ya, maka USD akan naik sekali, sehingga mereka makin naik, rupiah makin terpuruk. Nah, ini menyebabkan banyak UMKM dan lain-lain itu gak bisa membayarnya, hingga dibantu oleh IMF saat itu. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya, subprime mortgage, di mana terjadi sesuatu ya, bankir di US memberikan kredit secara cuma-cuma ya, bisa dibilang cuma-cuma, dan tidak memeriksa dengan benar peminjamnya. Jadi mereka satu orang bisa memiliki hampir 5 properti ya, 5 KPR properti. Jadi teman-teman bayangin, saat itu mereka nggak punya daya beli, tapi mereka bisa meminjam hingga untuk membayar 5 properti. Jadi, nah itulah yang terjadi di tahun 2007 hingga 2010, terjadi subprime mortgage crisis di Amerika. Nah, itu menjelar sedikit lagi kita, karena kita nggak terlalu berpengaruh saat itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Masyarakat US saat itu banyak yang tidak bisa membayar leasingnya ya, nggak bisa membayar KPR-nya istilahnya di Indonesia. Nah, itulah yang menjadikan mereka gagal bayar. Banyak yang gagal bayar, makanya banyak bank yang tutup. Kalau bisa kita tahu itu beberapa bank besar yang ada di Amerika itu tutup. Lehman Brothers contohnya. Nah, jadi indikasi dari dua krisis ini adalah satu, yaitu nggak bisa membayar hutang ya, sama-sama tidak bisa membayar hutang. Negara nggak bisa membayar hutang, salah. Masyarakat tidak bisa membayar hutang, salah juga. Jadi apa yang akan terjadi di Indonesia? Nah, kita melihat dari yang pertama. Nah, saya mengambil beli mobil tahun ini bebas pajak.
Kenapa bisa begitu? Nah, mobil tahun ini bebas pajak ini maksudnya untuk biar teman-teman daya belinya bertambah ya. Tapi teman-teman melihat bahwa kalau misalkan terjadi seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Semua orang pengen kredit, semua orang pengen beli mobil. Makanya teman-teman kalau memperhatikan jalanan sekarang tuh makin macet, makin lebih macet. Kenapa? Karena bebas pajak kok. Mereka dapat diskon hingga 20-an juta, 20 jutaan kalau saya nggak salah. Saya dulu hampir tertarik, tapi setelah saya pikir-pikir sepertinya bukan waktu yang bagus. Nah, kenapa? Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mereka menjual, ya, membantu produsen-produsen mobil di Indonesia untuk menjual barang mereka ya. Basically di sini diperlihatkan bahwa mereka membantu produsen mobil. Nah, indikasi kalau kita beli mobil kebanyakan cash atau kredit, kita mampu nggak berbayar ya. Nah, ini yang terjadi. DP 0% ya, DP 0% sehingga mobil itu banyak yang dikredit ya, banyak yang dikredit. Kalau DP 0% gimana? Makin banyak yang kredit mobil gitu kan, karena makin mudah untuk kredit. Nah, permasalahannya adalah kredit mobil ini membuat kita apa? Dia membuat kita untuk berhutang. Jadi intinya adalah kita banyak masyarakat Indonesia yang berhutang saat ini. Secara nggak sadar mereka membeli mobil, mereka hutang mobil itu ke leasing. Nah, jadi teman-teman bayangin ada berapa ratus ribu orang yang membeli mobil hanya karena DP 0%, dan itu semua kredit. Pasti dong, DP 0%, ya pasti kredit. Gak mungkin mereka bayar cash kan. Banyak orang yang nggak mampu membayar cash untuk mobil, makanya mereka melakukan kredit. Nah, intinya adalah di sini masyarakat Indonesia makin banyak yang berhutang gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kenapa? Karena properti udah terlalu tinggi ya harganya. Jadi kredit properti itu sangat-sangat jarang sebenarnya. Lebih banyak yang kredit mobil daripada kredit properti saat ini. Nah, kemudian kita lihat terjadi kenaikan ya. Pertamax kita tahu ya, Pertamax dari berapa? Dari 9.000 ya dulu ya, sekarang naik sampai berapa? Sekarang naik sampai 12.000 ya, kok nggak salah. Jadi kenaikan ini bisa menjadi kekacauan, dimana kenaikan BBM 30%, terus harga kendaraan tetap ya. Jadi cost teman-teman untuk pulang pergi itu tinggi sekali saat ini. Jadi bisa dibilang kredit dan cost teman-teman memakai kendaraan itu kira-kira hampir 1/3 mungkin dari kredit bulanan ya. Sebagai contoh, teman saya melakukan dia melakukan kredit ya, cicilannya sebulan 5 juta ya. Teman saya ini berada di Jakarta, katanya untuk BBM saat ini dia karena mobil baru dia menggunakan 2 juta ya, dia menggunakan 2 juta untuk membayar minyaknya, BBM-nya, sedangkan kreditnya itu 5 juta. Jadi teman-teman bayangin, itu adalah hampir setengahnya dari kreditnya. Jadi ini agak mengerikan gitu ya menurut saya. Nah, jadi teman-teman hati-hati. Kemudian kita lihat lagi harga bahan pokok naik lebih mahal dibanding saat lebaran. Jadi kenaikan minyak BBM itu udah 30% lebih tinggi dari yang sebelumnya. Pertamax ya. Kalau Pertalite masih sama, oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini Kemendak yang sebelumnya udah di reshuffle Pak Lutfi. Ya. Kenaikan telur 3,5%, bawang 9%, kedelai dan cabai merah 20%, cabai merah 24% dan cabai rawit 38%. Nah,
teman-teman perhatikan persenannya itu tinggi banget ya, tinggi banget, terutama cabai. Dan teman-teman kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sulit kalau tidak memakan sambal, tidak memakan cabai gitu. Ayam geprek, ayam penyet, semuanya itu pakai cabai gitu. Nah, kenaikan harga ini membuat harga makanan, harga barang-barang kita naik juga ya. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Ini adalah indikasi yang ketiga ya, dimana harga bahan-bahan pokok naik terus menerus, tapi daya beli kita sebenarnya nggak terlalu tinggi. Coba, kenapa saya bisa bilang daya beli masyarakat masih lemah? Karena di situ udah dikasih tahu, kita diberi hint bahwa kita diberi hint ya, diberi petanda ya, dikasih tahu sebenarnya kalau kita daya beli masyarakat masih lemah. Apa yang terjadi kalau supply tetap, harga dinaikkan, harga dinaikkan, supply ya mungkin tetap, tapi demandnya berkurang ya, demandnya tetap tapi harga dinaikkan gitu. Kira-kira bagaimana, apa yang terjadi gitu kan? Nah, makanya daya beli masyarakat masih lemah. Jadi dikasih tahu BI jangan naikkan suku bunga dulu gitu ya. Inflasi global telah mendorong sejumlah negara melakukan kenaikan suku bunga. Kalau Indonesia melakukan kenaikan suku bunga seperti yang sebelumnya, maka sektor yang biasa yang menjual makanan, minuman yang di jalan, UMKM dan sebagainya itu akan rusak. Kenapa? Karena kalau mereka menaikkan suku bunga, maka semua harga barang-barang akan makin naik. Ya, Ya, ini menjadi dengan daya beli yang udah kurang, terus harga makin naik. Siapa yang mau beli gitu kan? Nah, itulah awal dari krisis. Dan teman-teman melihat bahwa sebelumnya juga banyak sekali yang berhutang ya, banyak sekali kredit mobil, kredit ini, kemudian harga barang-barang naik, harga BBM naik. Terus apakah gaji teman-teman itu naik? Kenaikan gaji paling besar adalah 3% dan kita masih baru pulih. Jadi kalau bisa dibilang mungkin tidak ada kenaikan gaji saat ini untuk teman-teman yang karyawan. Nah, untuk teman-teman yang punya bisnis seperti saya juga agak memusingkan, di mana saat ini bahan-bahan pokok itu naik banget. Jadi sebenarnya margin kita untuk untung itu sangat sedikit begitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, daya beli masyarakat itu masih lemah, dan ini udah dikasih tahu, semua hintnya udah ada, dan recession is coming maybe, but we see the last one. Ada dua lagi sebenarnya. Nah, kemudian di sini the Fed ngomong bahwa dia akan menaikkan interest rate sebesar 0,75%, yang terbesar sejak 1994. Jadi setelah 1994 apa yang terjadi gitu kan? Saat 1994 interest rate yang tinggi ya saat itu, dan 1998 terjadi krisis ya, kemungkinan kita juga akan seperti ini. Nah, tapi indikasinya apa? Kenaikan interest rate dari the Fed membuat teman-teman yang melakukan investasi dalam USD di luar dari US akan mengambil kembali, menarik uang USD ini kembali ke US gitu. Inilah cikal bakal kenapa terjadi kenaikan USD terhadap rupiah. Kenapa? Sebenarnya USD itu menguat dibanding semua mata uang ya. Karena gini, US menggunakan kenaikan interest rate ya. Kenaikan interest rate menjadikan bunga untuk menabung di bank di US lebih tinggi daripada dengan risk yang hampir nol daripada teman-teman menabung di luar atau berinvestasi di luar. Sehingga teman-teman yang berpikir bahwa lebih aman di sini, maka akan menarik uangnya untuk ditaruh di US. Mostly gitu ya. Makanya terjadi penurunan yang tajam dari kripto ya,
kita melihat kripto itu turun dengan tajam sekali. Dari misalnya Bitcoin dari 60 ribuan dolar sekarang tuh 20 ribu dolar, dan itu sudah kita prediksi. Nah, hati-hati teman-teman, hati-hati. Jadi kenaikan ini juga kita bisa lihat di saham, di mana outflow dari asing di di IHSG sudah sangat-sangat tinggi ya, sudah mungkin udah hampir berapa T gitu ya. Sebelumnya investasi berapa, mereka sudah menuai hasilnya saat ini, jadi mereka cepat-cepat tarik gitu. Nah, kemudian karena kenaikan yang sangat tinggi ini, kita ekspektasinya adalah kenaikan USD itu akan sangat tinggi nantinya terhadap IDR ya. Jadi apakah mungkin dolar menjadi 16.000 rupiah saat ini, 1 dolar? Akan terjadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Makanya lebih baik sebenarnya kalau saat ini teman-teman disarankan untuk membeli USD saat ini. Nah, kemudian kita lihat kembali ke posisi utang luar negeri Indonesia ya. Ini yang kita dapat dari BI. Nah, perhatikan 2011 dan 2022 terus mengalami kenaikan ya. Dan ini kenaikannya sejak Pak Jokowi ya. Sejak Pak Jokowi, saya tidak mengkritik, tapi ini adalah faktanya. Dimana ketika Pak Jokowi masuk, berarti 2013 ya, 2013. Nah, kenaikannya tertinggi sejak Pak Jokowi. Kita lihat 138 jadi 167, 167 jadi 190, 190 sampai saat ini 277. Kenaikan berapa? Yes, kenaikan 87 juta dolar dalam 10 tahun. Nah, ini kenaikan yang cukup gede ya, cukup gede. Yang walaupun di akhir periode Pak SBY saat itu juga terjadi lonjakan yang cukup tinggi, gitu ya. Ya, tapi ini kenaikan 87 juta USD di utang luar negeri Indonesia. Dan teman-teman perhatikan, kalau misalkan hutangnya sudah tinggi sekali, kemudian kita rupiahnya melemah, teman-teman bayangin apa yang akan terjadi. Lebih mirip kemana? 1998 atau 2008? Mirip, dua-duanya mirip. Indonesia tidak bisa membayar hutang. Kita menakutkan, kita takutnya itu, tapi semoga tidak terjadi ya, semoga tidak terjadi. Oke, sekian sharing dari saya. Kita akan berjumpa lagi di next video.